Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Dongwha Shenmue Season 2. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang kelanjutan cerita Shenmue Season 2 ini yang tayang entah kapan, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas! Melanjutkan cerita sebelumnya di kelanjutan cerita Shenmue Season 2. Setelah Chena dan Joyu terkejut dengan perubahan Raja Harimau mengguncang tubuhnya dengan kuat. Saat di tubuhnya perlahan menghilang, serta pada saat yang sama, bulu putih cerah di tubuhnya muncul lagi. Yang pada dasarnya kejadian ini membuat wajah Chena dan Joyu terheran-heran saat mereka akhirnya tahu bahwa Raja Harimau ini sebenarnya memang ras harimau iblis yang mempunyai keterampilan berubah bentuk. Dan saat keheranan masih muncul di wajah Chena dan Joyu melihat perubahan yang terjadi pada Raja Harimau, Chena terus menatap Raja Harimau di depannya dengan wajah penuh kejutan saat ia berpikir untuk menghabisi binatang sihir langka ini untuk diambil darahnya. Yang pada dasarnya hal ini ditolak Joyu saat ia mulai bergurau jika Raja Harimau ini sedikit mengecilkan tubuhnya lagi, ia akan merawatnya serta menjadikannya binatang peliharaan. Sehingga pada saat yang sama, Raja Harimau yang mendengar gurauan Joyu ini segera mengayunkan tubuhnya saat tubuhnya tiba-tiba mulai secara bertahap menjadi kecil. Serta pada saat yang sama, Joyu yang melihat ini merasa girang saat ia melihat Raja Harimau berubah bentuk menjadi seperti kucing kecil mirip dengan Xiaoyan peliharaan Lindong, serta memiliki sayap putih di perut dan tanduk di dahinya saat ia langsung terbang ke lengannya. Bahkan Chena yang melihat Raja Harimau berubah bentuk menjadi seekor kucing segera tercengang. Tetapi pada saat yang sama, ia merasa takut jika Raja Harimau yang saat ini menjadi seekor kucing tidak membuang sayap dan tanduknya. Kemungkinan ia akan menjadi target buruan prajurit bayaran untuk dihabisi. Sehingga pada saat yang sama, Raja Harimau yang tampak mengerti dengan perkataan Chena segera menyingkirkan sayapnya dan juga tanduk di dahinya. Beberapa saat, Joyu mempunyai ide untuk memberi nama Raja Harimau kecil ini saat dia perlahan melihat tubuh putih Raja Harimau kecil ini yang tampak sangat cerah. Sehingga pada saat yang sama, ia memberi nama Raja Harimau kecil ini dengan sebutan Xiaoyu, yang pada dasarnya julukan yang disematkan Joyu kepadanya membuat Raja Harimau kecil yang mendengar ini tampak merasa gembira. Saat Chena yang melihat ini juga diam-diam menyimpan rasa iri. Dan tidak lama, Joyu juga memperingatkan Raja Harimau kecil yang bernama Xiaoyu ini untuk mematuhi semua perintahnya karena saat ini ia sudah sah menjadi tuannya. Sehingga pada saat yang sama, Xiaoyu yang melihat ini dengan patuh mengangguk. Saat Joyu yang melihat ini segera tersenyum, serta pada saat yang sama, ia mulai menunjukkan wajah kawainya kepada Chena saat ia meminta kepada Chena untuk bekerja sama menyelamatkan Xiaoyu. Yang pada dasarnya permohonan Joyu ini tampak tidak dipedulikan Chena, tetapi karena Joyu terus-terusan memasang wajah kawainya di hadapannya, ia tidak punya pilihan lain saat ia pada akhirnya mengangguk setuju. Dalam perjalanan menuju kota kebebasan, Joyu terus diawasi oleh Chena yang berada di belakang rombongan pedagang. Yang mana saat Chena masih terus mengawasi Joyu kemudian berbisik kepada Xiaoyu untuk sementara waktu menyembunyikan tubuhnya dari pengawasan semua prajurit bayaran, serta ia juga memerintahkannya untuk menunggu di jalan di depannya. Sehingga pada saat yang sama, setelah memberikan arahan ini kepada Xiaoyu, Joyu meletakkannya di tanah saat tubuh Xiaoyu si Raja Harimau itu kembali besar. Serta pada saat yang sama, ia menyaksikannya menghilang ke dalam hutan. Yang pada dasarnya setelah ia menyuruh Xiaoyu untuk kabur, ia tiba-tiba berakting tampak cemas serta berteriak bahwa Raja Harimau tiba-tiba dibangkitkan dan kabur. Saat para anggota prajurit bayaran yang mendengar ini segera panik. Sehingga pada saat yang sama, pemimpin prajurit bayaran yang mendengar ini bergegas ke belakang Joyu saat ia tiba-tiba berteriak serta menanyakan kepada Chena tentang apa yang terjadi. Mendengar ini, Chena mengarahkan jarinya ke arah pegunungan yang tidak jauh dari lembah saat ia memberitahu pemimpin prajurit bayaran itu bahwa Raja Harimau tiba-tiba melompat serta membentangkan sayapnya menuju ke arah pegunungan saat ia hendak memotong perutnya. Sehingga pada saat yang sama, wajah semua rombongan yang mendengar info yang diberikan Chena ini tampak suram saat mereka tidak berharap bahwa Raja Harimau itu memprank mereka semua dengan berpura-pura mati. Yang pada dasarnya saat melihat wajah suram semua rombongan ini, Joyu diam-diam tertawa ngakak.
Setelah info membagongkan dari Chenan tentang menghilangnya Raja Harimau telah berlalu, kuda-kuda yang tertegun bangun satu demi satu saat semua orang mulai berjalan lagi dengan raut kesuraman di wajah mereka, serta semua prajurit bayaran yang saat ini juga menunjukkan kesedihan di wajah mereka. Dan setelah melakukan perjalanan lebih dari 20 mil, Choyo tidak bisa tidak membantu tetapi berbisik kepada Chenan tentang Xiao Yu yang kemungkinan telah tersesat. Sehingga pada saat yang sama, ketika ia masih berbisik kepada Chenan, Raja Harimau Xiao Yu tiba-tiba keluar dari hutan dan segera menghampiri Choyo. Saat Choyo yang melihat ini segera memeluknya di lengannya, yang pada dasarnya kejadian ini membuat semua rombongan merasa kagum saat mereka melihat Choyo memeluk seekor kucing yang tampak mirip dengan Raja Harimau yang mereka lihat sebelumnya. Serta pada saat yang sama, Chenan melihat ini juga menghela napas lega saat mereka kemudian terus melakukan perjalanan yang pada dasarnya setelah mendaki gunung melewati lembah tanpa halangan apapun, rombongan Chenan pada akhirnya sampai di kota kebebasan. Sedikit info cuy tentang kota kebebasan. Yap, kota kebebasan. Kota ini terletak di dataran terbesar di antara gunung-gunung yang luas, yang mana meskipun tempat ini disebut kota, tidak ada tembok kota di tempat ini, melainkan hanya sungai yang mengitari kota ini, yang pada dasarnya sungai ini merupakan rute transportasi utama di kota kebebasan. Populasi di kota ini adalah sekitar 400.000 jiwa, yang jauh lebih kecil dari kota-kota besar lainnya. Tetapi kemakmuran kota ini tidak kurang dari ibu kota negara manapun, yang pada dasarnya kota ini memang cocok dijuluki kota kebebasan karena kota ini penuh dengan lalu lintas, toko, tempat jual beli, tempat pinjaman online, serta kasino. Bahkan setengah dari pasokan harian kota kebebasan dipasok sendiri, serta setengah lainnya diangkut oleh benua timur dan barat, yang pada dasarnya karena jaraknya yang jauh, transportasi pasokan tidak terlalu nyaman, serta sering diselundupkan oleh oknum-oknum nakal, sehingga inilah merupakan alasan utama mengapa populasi di kota kebebasan ini tidak dapat berkembang terlalu banyak, serta kota ini juga memiliki kekuatan militer yang memadai. Tetapi hal sehari-hari di kota ini harus diputuskan serta ditangani oleh 5 pemimpin kota, sehingga pada saat yang sama, para prajurit bayaran tidak memilih untuk berhenti di kota ini sejenak, melainkan mereka langsung mengantarkan para pedagang termasuk Chenan ke daratan barat. Tidak lama, saat Dahando memperhatikan atasannya berjalan di kota kebebasan ini, ia menanyakan kepada Chenan tentang tujuannya datang ke kota ini, serta apakah ia berniat trial masuk ke dalam akademinya. Yang pada dasarnya pertanyaan Dahando ini dijawab Chenan dengan santuy saat ia mengatakan bahwa tujuannya datang ke kota ini hanya untuk mengungsi. Sehingga pada saat yang sama, Dahando yang mendengar ini terkejut saat ia memuji kemampuan mengerikan Chenan, serta ia menanyakan kepadanya tentang orang yang membuatnya mengembara sampai sejauh ini. Mendengar ini, Chenan kemudian menunjuk ke arah Choyo yang sedang bermain dengan Xiao Yu saat dia memberitahunya bahwa Choyo lah yang membuatnya mengembara sampai sejauh ini. Sehingga pada saat yang sama, Dahando yang mendengar ini merasa heran dengan kekawayan di wajah Choyo saat ia kemudian menggodanya. Yang pada dasarnya godaan dari Dahando ini membuat Choyo merasa ilfil saat ia meminta bantuan kepada Xiao Yu untuk memberi pelajaran perbaku hantaman kepada Dahando. Sehingga pada saat yang sama, Xiao Yu yang mendengar perintah Choyo ini pun segera melompat dari lengan Choyo ke bahu Dahando. Saat Dahando yang melihat ini segera mengejek tubuh kecil Xiao Yu yang ada di bahunya. Yang pada dasarnya saat Dahando masih mengejek Xiao Yu, raungan keras pada Xiao Yu segera berdengung di telinganya. Serta pada saat yang sama, Xiao Yu segera berubah menjadi mode besarnya yang segera menimpa badan Dahando. Yang pada dasarnya hal ini membuat Dahando segera terkejut serta berteriak dengan wajah pucatnya saat ia meminta pertolongan kepada Chenan. Dan saat Dahando masih meminta pertolongan kepada Chenan, mata Xiao Yu menatap tajam ke arahnya saat Xiao Yu teringat kerugian yang diterimanya akibat serangan brutal para prajurit bayaran. Serta pada saat yang sama, ia berniat menghabisi Dahando saat ia membuka mulut besarnya. Yang pada dasarnya hal ini membuat Chenan hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat yang sama, Choyo dengan tergesa-gesa menghentikan Xiao Yu saat ia memerintahkannya untuk tidak menanduk Dahando. Sehingga pada saat yang sama, Xiao Yu mendengar perintah Choyo ini pun segera berhenti saat ia memandang Choyo dengan curiga. Serta pada saat yang sama, tatapan ganasnya kemudian beralih lagi ke arah Dahando. Melihat tatapan ganas Xiao Yu masih menatap ke arahnya, wajah Dahando menunjukkan kepanikan saat ia tidak menyangka bahwa kucing lucu dan imut milik Choyo merupakan reinkarnasi Raja Harimau Iblis. Sehingga pada saat yang sama, dengan tubuh tremornya, tatapannya kemudian melihat Chenan di belakangnya saat ia mengatakan kepada Chenan bahwa Raja Harimau Iblis ini merupakan binatang ajaib tergila yang pernah ia temui. Yang pada dasarnya ketika Choyo mendengar perkataan roasting dari Dahando, wajahnya menjadi marah saat dengan senyum psikopatnya ia segera menyuruh
Xiao Yu untuk menyerang Dahandao. Sehingga pada saat yang sama, Dahandao yang melihat ini langsung menjadi panik saat dia melihat mata Xiao Yu memancarkan cahaya tajam. Yang pada dasarnya kejadian ini disaksikan Chenan dengan senyuman saat dia ingin melihat seberapa besar kekuatan yang telah pulih dari Raja Harimau, serta ia juga ingin melihat keterampilan sejati dari Dahandao. Dan tidak lama, saat Chenan masih memikirkan hal ini, Xiao Yu pelan berjalan ke arah Dahandao dengan Chuyu yang mengikuti di belakangnya. Sehingga pada saat yang sama, wajah Dahandao yang melihat ini bertambah panik saat dia mengambil langkah 1000, yaitu kabur. Yang pada dasarnya hal ini diketahui Xiao Yu saat sebuah petir meledak di mulutnya dengan cepat mengenai Dahandao yang mencoba kabur. Serta pada saat yang sama, serangan itu dengan keras menghantam tubuh Dahandao. Tetapi pada saat yang sama, tubuh fisiknya tampak kuat saat dia tidak melambat sedikit pun, serta dengan teriakan paniknya, ia memilih berlari ke hutan. Melihat ini, Chuyu memerintahkan Xiao Yu untuk kembali ke tempatnya. Saat Xiao Yu yang melihat ini segera berbalik serta berlari ke arah Chuyu. Sehingga pada saat yang sama, Chuyu segera duduk di atas Xiao Yu saat ia menyuruhnya untuk terbang serta bersama-sama menghabisi Dahandao. Yang pada dasarnya perintah Chuyu ini segera dipatuhi Xiao Yu saat dia segera meraung serta memunculkan sepasang sayap putih dan tanduk di dahinya. Serta pada saat yang sama, ia kemudian bergegas membawa Chuyu ke udara, bersiap untuk menghabisi Dahandao. Yap. Jadi, apakah Dahandao akan mokat dari kebrutalan Chuyu dan juga Xiao Yu, si Raja Harimau Iblis ya? Kita tunggu aja di cerita selanjutnya. Bye-bye.